Mendadak populer, permainan zaman dulu satu ini tengah viral di kalangan masyarakat umum. Tidak hanya anak-anak, permainan ini sukses mencuri perhatian remaja, orang dewasa, hingga beberapa pejabat negara. Keberhasilan mainan satu ini dalam mencapai popularitasnya ternyata dimulai sejak beredarnya video Presiden Indonesia Joko Widodo dan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, memainkannya bersama beberapa waktu lalu saat mengunjungi Subang. Permainan dengan dua buah bola berwarna cerah memiliki berat yang sama, terhubung dengan tali dan cincin di bagian atas. Berat kedua bola tersebut itulah menjadi sumber bunyi yang bisa kita temui di hampir setiap tempat. Masyarakat umum mengenal permainan satu ini dengan nama lato-lato. Permainan yang terlihat cukup mudah, namun ternyata sangat menantang bagi sebagian orang. Kedua bola ini harus selalu bertemu dari berbagai arah, dan jika kedua bola tersebut bertahan, maka ia sukses jadi salah satu yang berhasil bermain lato-lato. Tapi siapa sangka, viralnya lato-lato di awal tahun 2023 ini ternyata adalah salah satu permainan zaman dulu yang sudah ada sejak tahun 90-an. Bahkan permainan satu ini ternyata cukup ikonik di masyarakat pedesaan pada tahun tersebut. Meski disebut juga permainan tradisional yang sudah ada sejak dulu, ternyata lato-lato bukanlah permainan asli Indonesia. Jauh dari tahun 90-an, lato-lato sudah ada di Amerika Serikat sejak tahun 60-an. Dan warga Amerika Serikat menyebut lato-lato dengan nama clankers. Bola lato-lato yang menimbulkan bunyi khas itu ternyata berbahan kayu atau kaca. Karena bahan dan cara bermainnya yang sempat memakan korban inilah, pada tahun 1970-an Amerika Serikat memberi edaran larangan bermain lato-lato oleh pejabat setempat. Dan faktanya, di tahun ini juga sudah banyak kabar berita bahwa beberapa anak di Indonesia mengalami resiko dari permainan tersebut. Cara bermain dengan berputar dan bahannya yang keras itu yang perlu jadi perhatian orang tua dalam mengawasi sang anak saat bermain lato-lato. Ramainya lato-lato di masyarakat tentu punya kelebihan dan kekurangan. Beberapa warganet setuju bahwa kehadiran lato-lato justru mengurangi keinginan anak bermain gadget. Mereka akan mulai mau bersosialisasi, bertemu dengan teman, dan yang penting mainan tradisional bisa mereka nikmati di tengah kecanggihan permainan masa kini. Hal tersebut juga ternyata dimanfaatkan beberapa pedagang untuk menjual lato-lato. Bola-bola berwarna terang itu sudah dengan mudah ditemui. Dan faktanya, para penjual lato-lato bisa mengemban omset hingga 15 juta dalam sehari. Ketua Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Heri Wibowo mengatakan, secara umum, lato-lato menjadi momentum terbaik bagi orang tua untuk melepaskan anak dari ketergantungan bermain gadget. Menurut Heri, dengan anak bermain lato-lato, mereka bisa sedikit terhindar dari potensi negatif yang memungkinkan dialami ketika terlalu banyak bermain gadget. Sehingga, anak-anak yang mungkin terbiasa bermain di rumah karena pandemi kemarin bisa mencoba hal baru yang menyenangkan selain gadget. Selain itu, viralnya lato-lato ini bisa membangun identitas sosial dan konsep diri akan hal positif. Karena anak yang bermain lato-lato akan berusaha atau punya perasaan ingin menunjukkan kemahirannya di depan teman di lingkungannya. Cara tidak langsung, manfaat yang satu ini akan membentuk anak-anak lebih berani menunjukkan keahliannya dan membangun rasa percaya diri. Kemudian, lato-lato juga bisa menjadi pembuka permainan zaman dulu yang banyak manfaatnya dalam melatih keahlian anak-anak. Sehingga tidak hanya lato-lato, anak-anak juga diharapkan semakin ingin tahu permainan tradisional lainnya. Permainan ini juga bisa menjadi wadah karakter generasi Z, sebagai generasi yang punya kekuatan untuk mendorong banyak orang melakukan ragam inovasi, sehingga banyak dikenal dan diminati. Manfaat lainnya, lato-lato juga bisa menjadi alternatif dalam membangun hubungan sosial yang menyenangkan bagi anak-anak, remaja, dan dewasa. Bagi para orang tua, momen viralnya lato-lato ini bisa menjadi waktu yang berkualitas dengan anak. Tidak hanya mengawasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, orang tua bisa mengapresiasi kelebihan si anak sehingga merasa dihargai, di mana hal tersebut sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Lato-lato ini memiliki potensi kuat bagi para pekerja media sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa popularitas media sosial seakan menjadi status sosial yang penting. Sehingga lato-lato bisa menjadi peluang untuk dibuat konten yang diharap menjadi perhatian banyak orang. Karena kepopulerannya, lato-lato bisa jadi alternatif healing sebagian anak-anak untuk rehat. Mereka bisa mencoba bermain lato-lato untuk sekedar mengisi energi sehingga siap kembali beraktivitas. Naik daunnya lato-lato ini meyakinkan bahwa masih ada peluang bagi anak di era digital untuk bisa mengenal permainan tradisional lain. Meski belum seberuntung lato-lato, beberapa permainan ini punya popularitas terbaik pada masanya. Sebelum game gadget menjadi minat banyak anak-anak, bekal menjadi permainan
permainan tradisional yang digemari banyak orang. Permainan ini dilengkapi dengan bola karet kecil dan 12 biji berbentuk khas permainan bekel. Permainan tradisional ini berasal dari Betawi yang memiliki nama dari bahasa Belanda yang berarti membanting tulang. Biasanya, permainan ini dimainkan oleh dua orang dan umumnya perempuan. Mainan zaman dulu satu ini memiliki manfaat yang baik. Salah satunya untuk melatih motorik anak dan menumbuhkan jiwa sosial. Dengan permainan ini, si anak dapat melatih kemampuan untuk berpikir akan strategi, ketangkasan, kejelian, dan kejujuran. Hampir mirip dengan lato-lato, permainan zaman dulu berikut berbentuk lebih kecil. Dimainkan dengan cara dijentikan menggunakan jari, kelereng ternyata masih cukup populer di kalangan anak-anak. Terlihat menyenangkan saat dimainkan, bermain kelereng memiliki manfaat yang baik untuk motorik anak. Selain itu, juga dilatih berpikir, berhitung, hingga mengasah keterampilan sosial sampai mengendalikan emosi. Selain kedua permainan di atas, permainan lompat tali karet adalah permainan tradisional yang sangat digemari oleh banyak orang. Dulu, permainan ini juga banyak dimainkan oleh anak-anak hingga remaja. Bermain lompat tali karet bisa lebih dari dua orang, sehingga permainan ini akan terasa menyenangkan. Sama seperti namanya, lompat tali karet membutuhkan karet gelang yang diikat sehingga membentuk tali. Karena bahannya yang elastis, permainan satu ini terbilang aman dan sangat bermanfaat dalam melatih fisik anak-anak. Untuk bermain lompat tali karet, biasanya anak-anak mengumpulkan karet gelang dan dibuat hingga panjang. Proses ini juga bermanfaat melatih kerjasama dan kesabaran. Dari masa ke masa, permainan yang satu ini cukup sering dirindukan, yaitu engklek. Tidak membutuhkan banyak benda, engklek atau jingkat-jingkat bisa langsung dimainkan dan digambarkan di atas tanah atau pasir. Setelah membentuk kotak-kotak, anak-anak hanya perlu memiliki satu batu sebagai senjatanya. Meski sederhana, engklek punya banyak manfaat untuk tubuh kembang anak. Di antaranya, meningkatkan kesadaran tubuh, melatih koordinasi mata, tangan dan kontrol gerak, keseimbangan hingga kemampuan visual. Dari sekian banyaknya permainan tradisional, ternyata ada manfaat yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak, mulai dari motorik, hubungan sosial hingga keterampilan. Tidak hanya menyenangkan, wajar saja rasanya jika permainan tradisional selalu bisa membuat siapapun yang pernah memainkannya akan merasa rindu untuk bermain lagi. Nah, kalau permainan tradisional favorit kalian apa nih? Tulis di kolom komen ya.